Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Islamnya wanita pemakan hati Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk mensukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Lampu Mahabbah, serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang sombong lagi ambisius, hingga kalimat Allah berjaya dan terjadi Fathu Mekah. Takdir Allah menghendaki agar pahlawan jahiliyah wanita berubah menjadi pahlawan Islam wanita. Tatkala Fathu Mekah, suaminya Abu Sufyan bin Harb kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim, dan ia berteriak lantang, "Wahai kafir Quraisy, ketahuilah sesungguhnya aku telah masuk Islam, maka masuk Islamlah kalian. Sungguh Muhammad telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tidak sanggup kalian hadapi. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia selamat." Lalu berdirilah Hindun dan memegang jambang suaminya seraya berkata, "Seburuk-buruk pemimpin suatu kaum adalah engkau, wahai penduduk Mekah. Berperanglah kalian, alangkah buruknya pemimpin kaum ini." Abu Sufyan menimpali, "Celakalah kalian, janganlah kalian terperdaya dengan ocehan wanita ini. Sungguh Muhammad telah datang dengan membawa kekuatan yang tidak mungkin kalian hadapi. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman." Mereka berkata, "Semoga Allah membinasakanmu. Mana cukup rumahmu untuk menampung kami semua." Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka ia aman, dan barang siapa masuk masjid, maka ia aman." Lalu ketika itu orang-orang berpencar, ada yang masuk ke dalam rumah dan ada pula yang masuk ke dalam masjid. Pada hari kedua setelah Fathu Mekah, Hindun berkata kepada suaminya, "Abu Sufyan, aku ingin mengikuti Muhammad. Bawalah aku untuk menghadapnya." Abu Sufyan heran, "Sungguh aku kemarin melihat engkau sangat benci dengan perkataan tersebut." Hindun menjawab, "Demi Allah, aku belum pernah melihat Allah disembah dengan sebenar-benarnya di dalam masjid sebagaimana yang aku lihat kemarin malam. Demi Allah, kemarin malam aku melihat orang-orang tidaklah melakukan sesuatu di masjid melainkan mereka sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud." Abu Sufyan berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya engkau telah banyak berbuat salah, maka pergilah bersama seorang laki-laki dari kaummu." Akhirnya Hindun pergi menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para wanita juga sedang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia meminta izin dan diizinkan masuk, maka Hindun masuk dengan menggunakan cadar lantaran takut atas apa yang telah ia perbuat terhadap Hamzah. Dia khawatir kalau Rasulullah akan membalas perbuatannya. Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang telah dipilihnya sehingga bermanfaat bagiku. Semoga Allah merahmatimu, wahai Muhammad. Sesungguhnya aku adalah wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya." Setelah itu Hindun membuka cadarnya seraya berkata, "Aku adalah Hindun binti Utbah." Rasulullah menyambutnya, "Selamat datang untukmu." Hindun berkata, "Demi Allah, dahulu
tiada seorang pun di muka bumi ini yang paling aku sukai untuk mendapatkan kehinaan melainkan engkau. Akan tetapi sekarang tiada kaum pun di muka bumi ini yang paling aku sukai untuk mendapatkan kemuliaan melainkan kaummu. Nabi pun bersabda, dan lebih dari itu. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran kepada para wanita yang hadir dan membaiat mereka. Hindun berkata di tengah-tengah mereka, "Wahai Rasulullah, haruskah kami menjabat tanganmu?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, dan bahwasannya perkataanku kepada 100 wanita sama sebagaimana perkataanku kepada seorang wanita." Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Apakah kalian bersedia membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun?" Hindun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya engkau telah meminta kepada kami apa yang tidak engkau minta dari kaum laki-laki, kami akan menerima dan melaksanakannya." Kemudian Nabi melanjutkan, "Dan janganlah kalian mencuri." Hindun menimpali, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang bakil. Apakah boleh bagiku untuk mengambil makanannya tanpa seizinnya?" Maka Rasulullah memberikan rukhsah baginya untuk mengambil kurma basah dan tidak memberikan rukhsah untuk mengambil kurma kering. Rasulullah melanjutkan, "Dan janganlah kalian berzina." Hindun menjawab, "Mungkinkah seorang wanita merdeka berzina?" Nabi pun melanjutkan, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian." Hindun berkata, "Sungguh kami telah memelihara mereka sejak kecil. Kemudian kalian telah membunuhnya di perang Badar tatkala mereka telah dewasa. Maka engkau lebih tahu akan hal itu, begitu pula mereka." Maka ketika itu Umar bin Khattab tertawa mendengar pernyataan Hindun tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan janganlah berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki kalian." Hindun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kedustaan itu amatlah buruk." Nabi melanjutkan, "Dan janganlah kalian mendurhakaiku dalam urusan yang baik." Hindun menyahut, "Tidaklah kami akan duduk di majelis ini jika hendak mendurhakaimu dalam perkara yang ma'ruf." Tatkala Hindun pulang ke rumahnya, ia langsung menghampiri patung-patung dan menghancurkannya dengan sebuah kapak yang besar hingga berkeping-keping seraya berkata, "Dahulu kami tertipu olehmu, dahulu kami tertipu olehmu." Hari-hari berlalu dan semakin bertambahlah pengetahuan Hindun dalam masalah keimanan, sehingga membawa dirinya untuk berjihad menyertai kaum muslimin. Beliau bersama suaminya Abu Sufyan ikut serta dalam perang Yarmouk yang terkenal itu hingga beliau mendapatkan luka yang serius. Beliau juga memompa semangat kaum muslimin untuk memerangi Romawi dengan mengatakan, "Percepatlah kematian mereka dengan pedang kalian, wahai kaum muslimin." Hindun juga turut meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Begitu pula putra beliau Muawiyah meriwayatkan hadis dari beliau dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Pada tahun ke-14 Hijriah beliau wafat. Muawiyah menggambarkan ibunya, "Sesungguhnya di zaman jahiliyah beliau memiliki kewibawaan. Begitu pula di zaman Islam beliau memiliki kemuliaan yang tinggi."